Ya baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran pemrograman game dasar menggunakan Unity 3D Game Engine. Oke teman-teman, inilah saatnya kita akan berkenalan dengan game engine yang akan kita gunakan, yaitu software Unity 3D. Ya, harap teman-teman sudah siap. Sebentar, siap memulai sesi perkuliahan kita, yaitu eh, berkenalan dengan Unity 3D Game Engine ya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai pembahasan perkuliahan kita, ada baiknya kita simak terlebih dahulu objektif atau goal atau tujuan pembelajaran kita ya teman-teman. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan kegunaan dari game engine. Dan ini sudah pernah saya singgung ya pada kontrak kuliah apa itu game engine kalau nggak salah gitu ya. Tapi kita akan ulas nanti teman-teman. Berikutnya, mahasiswa mampu menerangkan istilah-istilah yang biasa digunakan dalam pengembangan aplikasi game menggunakan Unity 3D. Nah, ini ada banyak sekali istilah-istilah yang sangat spesifik, yang sangat khusus, teman-teman, yang akan sangat sering di telinga kita temui. Dan istilah-istilah ini karena akan sangat sering kita jumpai dan kita temui, maka kita harus harus lebih akrab terlebih dahulu dengan istilah-istilah ini. Kita harus eh, buat diri kita lebih familiar dengan istilah-istilah ini. Karena kalau kita tidak paham tentang istilah-istilah dalam pengembangan aplikasi game, nanti kita akan kesulitan tentunya ya. Nah, kita langsung aja ya teman-teman. Game engine. Nah, Unity 3D adalah game engine ya teman-teman. Jadi apa? Definisi game engine adalah sebuah aplikasi yang akan memudahkan para penggunanya dalam mengembangkan sebuah aplikasi game. Ya, jadi karakteristik dari game engine itu biasanya dia adalah collaborative tools, mana tools ini mampu import berbagai macam aset, ya aset berupa gambar, audio, lalu 3D modeling, visual effects dan lain sebagainya yang akan kita ramu dan menjadi sebuah aplikasi game tentunya. Ya. Dan juga di game engine pasti menyediakan script editor. Ya, jadi sekali lagi, game engine tidak lain adalah sebuah aplikasi yang kita gunakan untuk mengembangkan sebuah project game tentunya. Mungkin yang agak biasa tertukar adalah sebagai contoh seperti ini. Apakah 3ds Max atau Blender itu sebuah game engine? Yang jelas kalau 3ds Max bukan. 3ds Max adalah 3D modeling tools. Ada sebuah tools yang digunakan untuk membuat sebuah model 3 dimensi ataupun membuat animasi 3 dimensi. Itu 3ds Max. Sedangkan kalau game engine, peruntukannya beda ya teman-teman. Game engine memang didesain secara khusus untuk membuat aplikasi game. Ya, di dalamnya ada unsur pemrograman yang sangat-sangat kental gitu ya. Itu sekilas tentang game engine. Game engine di luar sana sangat banyak ya teman-teman, bukan hanya Unity 3D saja, tetapi ada beberapa yang lain. Misalkan ada Unreal, lalu Pocos, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya, tetapi Unity 3D menjadi salah satu game engine yang paling populer saat ini ya, karena kelebihannya yaitu dia sangat scalable, artinya bisa disesuaikan dengan berbagai macam aplikasi yang kita kembangkan gitu ya. Kalau kita ingin mengembangkan aplikasi yang ringan pun bisa, yang berat pun bisa gitu ya. Dan dia akan menyesuaikan uh, dengan kebutuhan kita. Ya, kita tidak terlalu dibombardir dengan uh, fitur-fitur yang sangat berat gitu ya. Kalau kita memang tidak ingin membuat game yang kompleks gitu ya. Dan juga Unity 3D, kenapa dia menjadi populer? Karena Unity 3D banyak digunakan oleh para peneliti dalam uh, mengembangkan penelitiannya tentunya yang berkaitan dengan game development. Dan tentu saja Unity 3D sangat populer di kalangan akademisi di dunia pendidikan. Baik teman-teman,
Kita mulai saja. Unity merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan game yang didesain untuk agar mudah digunakan. Pak, saya kemarin sempat-sempat ngutak-ngatik Unity, kok sulit ya? Katanya gampang. Ya bukan itu maksudnya ya teman-teman. Tentu kalau kita baru berkenalan ya, tentu ada hal-hal fase di mana kita perlu penyesuaian ya, bukan berarti sulit gitu ya. Artinya dikatakan untuk memudahkan, kalau kita pakai game engine itu segala pengembangan aplikasi game itu relatif lebih mudah ketimbang kita misalkan pengembangan aplikasi game bukan menggunakan game engine. Misalkan, contohnya gimana sih? Kita pengen buat aplikasi game tapi pakai Android Studio gitu ya, Bi. Ya bisa aja sih, cuma nggak akan semudah kalau kita membuat aplikasi game dengan game engine. Karena Android Studio tidak didesain secara khusus untuk pengembangan aplikasi game. Ya, itu penjelasannya. Berikutnya adalah hal-hal yang ingin saya ulas ya tentang Unity. Unity 3D itu punya editor, dan editornya ini dikembangkan dengan user interface yang sederhana dan sangat efisien, sehingga sangat user friendly. Sekali lagi, mungkin pada awalnya teman-teman akan merasa terintimidasi oleh sebuah tampilan software yang baru. Bukan berarti kita langsung menilai, wah ini software ini, hmm, susah nih gitu. Bukan ya, karena memang butuh penyesuaian. Ya, sekali lagi butuh penyesuaian. Kita akan perlihatkan nih ya tampilan interface dari Unity 3D seperti ini teman-teman ya. Ini kita bisa melihat eh nggak tidak terlalu mengintimidasi ya, user friendly lah segini. Ada menu, ada hierarchy panel, ada game view, lalu ada inspector, dan di bawah sini kita bisa melihat ada project panel dan lain sebagainya. Dan konsol tentunya bisa kita lihat juga di sana, bisa kita. Nah, ini pengaturannya. Dan kita akan membahas user interface ini dengan detail pada sesi berikutnya tentunya, jangan khawatir. Oke, kita kembali lagi ke slide kita. Unity 3D adalah sebuah aplikasi berbasis multi platform yang dapat beroperasi di banyak sistem operasi dan sanggup mempublish ke banyak format tipe file. Misalkan kita bisa membuat game pada format exe, bisa membuat game pada aplikasi Android dengan format APK, dan lain sebagainya teman-teman. Ya, jadi multi platform juga. Menggunakan OS Linux kita bisa menggunakan Unity 3D, menggunakan Mac kita bisa menggunakan Unity 3D, menggunakan Windows apalagi gitu ya. Jadi tidak usah khawatir, Pak, laptop saya install Linux deh gitu ya. Karena saya orang jaringan. Uh, Maaf, bercanda ya. Karena saya ingin mendiskreditkan teman-teman jaringan, tidak. Sekali lagi bukan ingin mendiskreditkan teman-teman jaringan yang menginstal Linux, tidak gitu. Tapi kan ini mata kuliah ini buat teman-teman yang sudah memutuskan memilih konsentrasi multimedia dan game teknologi toh ya. Dan software-software yang digunakan banyaknya software-software ya gitu deh ya. Teman-teman bisa menentukan sendiri lebih baik menggunakan Windows atau Linux. Jawab sendiri. Berikutnya, Unity 3D mendukung pembuatan game atau perangkat lunak lain ya dalam berbagai macam platform. Ya tadi sudah saya singgung sedikit ya, tadi kita bisa mempublish game kita pada perangkat yang berbeda-beda. Bisa pada iOS, bisa pada Android, bisa pada PC, PlayStation, Nintendo, Xbox, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan satu buah engine, Unity 3D, kita bisa mendeploy atau mempublish sebuah aplikasi game pada banyak platform. Keren kan? Nah, apakah eh, apakah benar, Pak, bisa bikin satu kali bisa saya deploy ke berbagai macam?
Prinsipnya iya, tetapi tentu teknisnya tidak semudah itu, teman-teman. Beberapa hal yang perlu kita sesuaikan. Ya. Unity 3D merupakan perangkat lunak yang bisa didapatkan secara gratis. Kasih, iya gratis. Nanti saya liatin situsnya ya, kalau nggak percaya. Kan tetapi ada beberapa fitur dalam Unity 3D yang hanya bisa digunakan ketika kita membayar untuk license berbayar. Ya gini loh teman-teman, saya pernah singgung Unity 3D ini scalable. Bisa digunakan di berbagai macam kepentingan ya. Bahkan kita bisa menyesuaikan lisensi yang kita butuhkan. Yang free sampai yang berbayar. Sekarang mari kita lihat apa yang ditawarkan oleh situs resminya. Ini teman-teman ya. Plan and pricing. Jadi teman-teman kalau ingin mendapatkan Unity 3D, teman-teman cukup mengunjungi situsnya ya. Atau dari awal sini ya teman-teman ketikin aja Unity 3D, enter lalu pilih yang tulisannya ini unity.com. Kita terbuka, orang akan mendapatkan tampilan seperti ini ya. Nah, kayak gini ya teman-teman. Tinggal pilih get started. Lalu kalau teman-teman ingin membaca dulu satu persatu, gitu ya, silakan. Tapi get started gitu ya. Nah di sini teman-teman akan ditawarkan dalam perencanaan pembelian, plans and pricing. Teman-teman mau memiliki Unity 3D untuk kepentingan apa sih? Untuk bisnis kah atau untuk individual kah gitu ya? Individual ini kalau untuk sarana pembelajaran student and personal itu kita bisa memiliki Unity 3D ini dengan free. Kecuali kalau teman-teman sudah jago nih ya, ingin meningkatkan kapabilitasnya jadi seorang yang profesional, ingin mempublish gamenya dan mendapatkan income dari sana, nggak ada salahnya teman-teman berpikir untuk bisa memiliki license yang berbayar. Tapi sekali lagi, kita bisa saja memilikinya secara free. Kan? Oke, berikutnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, teman-teman bisa mengakses Unity, dokumentasinya, dan bagaimana cara mengunduhnya di https://unity.com. Langsung kunjungi sekarang teman-teman, langsung cari softwarenya, langsung install, tunggu apa lagi? Oke, nah tadi di dalam objektif kita ya kita ingin teman-teman atau mahasiswa mampu menjelaskan istilah-istilah khusus dalam pengembangan aplikasi game. Dan istilah-istilah ini harus teman-teman pahami ya, karena biar nggak gaptek ya, nggak bingung gitu ya. Nanti misalkan saya, tolong kameranya diubah menjadi perspektif gitu. Jadi teman-teman, apa ya gitu ya, jangan sampai kayak gitu ya. Merah. Gitu. Jadi langsung, oh iya baik Pak, saya akan ubah. Nah, karena itu kita akan berkenalan nih dengan istilah-istilah di Unity 3D Imagine khususnya. Yang pertama adalah kamera. Kamera adalah bagian penting di mana suatu game ditampilkan kepada user. Unity menyediakan fasilitas pembuatan kamera. Saya akan tunjukkan biar teman-teman nggak bingung. Uh, kamera itu seperti apa sih di softwarenya gitu ya. Ini ya. Kamera itu bisa kita buat baru ya, dengan mengakses sebuah menu. Tapi di sini saya akan menunjukkan bukan membuat baru ya, tapi yang sudah ada. Saya hanya ingin menjelaskan saja pada kesempatan kali ini bahwa kamera adalah ini loh gitu ya. Jadi teman-teman cukup memperhatikan saja karena kita akan berinteraksi lebih detail nanti ya.
teman-teman harap santai aja gitu ya. Sekali lagi saya akan tunjukkan kamera itu teman-teman seperti apa gitu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita klik di bagian sini kamera gitu ya. Kamera, tadi penjelasannya apa? Kamera akan mengatur ya bagaimana sebuah tampilan game itu akan terlihat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, gamenya terlihat seperti ini karena ada sebuah kamera yang view-nya mengarah kepada objek-objek ini. Penjelasannya. Dan ketika kita merubah view dari sebuah kamera, ya, ketika kita merubah view dari sebuah kamera, misalnya kita apa gitu ya, lihat di sini, merubah view dari sebuah kamera, kita rotasi kameranya, maka sudut pandangnya pun akan berubah. Jadi apa yang kita lihat dalam sebuah permainan game itu tergantung dari sudut si kamera bagaimana sedang melihat kemana gitu ya, sedang melihat ke objek apa. Nah itulah penjelasan tentang kamera ya. Lagi kita akan lebih detail memanipulasi kamera dan lain sebagainya itu nanti. Berikutnya koordinat. Nah apa itu koordinat? Koordinat itu adalah posisi ya teman-teman. Nah, kita baca aja dulu deh. Dalam 3D environment, kita akan melihat informasi tentang objek yang diletakkan dalam format X, Y, Z atau X, Y, Z. Jadi sebuah objek itu letaknya ada di mana, koordinatnya di mana, posisinya di mana, itu tergantung dari nilai yang ada dalam sumbu X, Y, dan Z. Dan ini dikenal sebagai metode koordinat Cartesian. Bla 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 dan seterusnya itu ya. Jadi intinya 3D itu akan memiliki 3 aksis. Sumbu X, Y, dan Z. X-nya nilainya berapa, Y-nya nilainya berapa, dan Z-nya itu nilai berapa, itu akan menentukan letak objek itu ada di mana. Oh, saya kembali lagi ke Unity 3D-nya ya. Misalkan deh, saya punya objek ini, yang sederhana aja nih. Ya, saya lihatkan ke teman-teman, ada sebuah objek bernama WP underscore kosong. WP underscore kosong ini bisa kita lihat koordinatnya di sumbu X 92, sekian dan sumbu Y sekian dan sumbu Z sekian. Nah, kenapa dia bisa terletak di situ? Karena nilai-nilainya seperti itu. Kalau kita rubah nilai X-nya ini teman-teman, maka dia posisinya akan berubah. Nah, kita rubah ya. Posisinya pun akan berubah. Nah, itu yang disebut sebagai koordinat. Di posisi sebuah objek akan ditentukan dengan nilai yang terdapat di dalam koordinat X, Y, dan Z. Itu koordinat. Kita kembali lagi presentasinya. Berikutnya adalah material. Material adalah konsep umum untuk semua aplikasi 3D digunakan sebagai sarana untuk mengatur tampilan visual model 3D dari warna dasar hingga permukaan berbasis gambar. Secara sederhana, material dapat diimplementasikan sebagai tekstur yang diimplementasikan pada permukaan objek 3D agar lebih tampak real. Maksudnya gini teman-teman. Ini loh. Saya tampilkan dulu ya. Ya, kita bisa melihat platform di tempat di mana si soldier ini berdiri, itu kira-kira apa itu? Rumputkah? Pasirkah? Airkah? Atau logam? Nah, pasti yang normal. Yang normal pasti jawab itu pasir apa tanah lah minimal jauh-jauhnya gitu ya. Ya tanah atau pasir. Oke. Kenapa kita bisa ngomong itu tanah atau pasir? Ya karena bentuknya warnanya seperti itu. Nggak mungkin logam. Ya. Nggak mungkin rumput. Mungkin juga air. Inilah kenapa material dikatakan untuk membuat objek 3D
tampaknya bukan tampak ya, tampak lebih real ya karena tanpa tekstur tampilannya itu tidak akan seperti ini teman-teman. Ya, jadi kayak gray gitu aja ya. Perlu saya tambahkan tekstur yang mirip-mirip gambar seperti pasir tanah. Akhirnya sesuatu yang gray tadi ditimpa oleh tekstur, warnanya menjadi seperti itu dan kita bisa mendapatkan sebuah kesan bahwa itu adalah tanah atau pasir. Nah, itulah material. Kalau misalkan teksturnya saya ganti dengan tekstur bebatuan, pasti kita bisa melihat sebuah kesan bahwa si soldier ini sedang berdiri di atas bebatuan kerikil gitu ya. Nah, itulah penjelasannya, teman-teman. Kembali lagi, lighting. Lighting itu pencahayaan ya. Salah satu komponen yang mendukung terhadap game agar lebih tampak realistis berdasarkan pencahayaannya gitu ya. Tipe pencahayaan itu ada berbagai macam di Unity 3D. Beberapa di antaranya adalah seperti yang teman-teman lihat ada directional light, ada point light, ada spotlight. Jadi tipe-tipenya yang akan memperlihatkan bagaimana cahaya itu akan memberikan sebuah kesan pencahayaannya. Nanti akan kita pelajari ya di kesempatan yang akan datang. Ya, jangan khawatir. Ini saya hanya ingin menjelaskan istilah-istilah. Perlu ditampilkan nggak ya cahayanya? Mari kita tampilkan lagi deh. Lighting, light sini dulu lagi. Nah, ini direction light. Teman-teman bisa lihat di situ. Nah ini ya, saya fokuskan kepada lightingnya. Nah ini, nah ini lighting. Kenapa menjadi terang seperti itu ya di arena kita? Karena ada lighting. Karena ada lighting. Jika jika intensitasnya saya perkecil, maka dia akan redup teman-teman. Nah tuh ya redup. Ini terang terang terang. Jadi kita bisa mengatur pencahayaan ini teman. Ya itu penjelasan singkatnya deh. Kita akan berkenalan lebih jauh dengan pada kesempatan berikutnya. Kita lanjut lagi, istilah-istilah yang lainnya adalah aset. Aset adalah kumpulan resources yang dibutuhkan dalam membangun sebuah aplikasi 3D. Aset dapat berupa kumpulan tekstur, tadi ya, material itu termasuk aset bukan? Termasuk, ya, termasuk aset. Dalam bentuk file gambar ya, tekstur dalam bentuk file gambar. Lalu model 3D itu juga termasuk aset. Jadi file audio itu juga aset. Bahkan script pun kita bisa menganggapnya itu sebagai aset. Kumpulan-kumpulan aset ini akan dikelompokkan dan diatur dalam sebuah panel bernama project panel. Mari kita lihat lagi ke Unity 3D-nya. Di mana sih aset dan project panel tadi ya? Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kita kembali ke sini nih. Layar kita di mana? Ini ya. Mana yang disebut aset? Mana yang disebut aset? Aset adalah segala suatu game object yang terletak di project panel. Ini aset semua ini, teman. Begitu aset kita letakkan dalam sebuah canvas atau scene, dia akan menjadi game object. Tapi ketika dia masih berada di dalam library kita, maka dia dinamakan aset. Ketika belum digunakan, dia namanya aset. Tapi ketika sudah digunakan dan ada di scene, dia menjadi game object. Jadi semuanya ini awalnya adalah aset. Dia adalah aset. Ya. Kita lihat di sini nih. Nah, ini Low Poly Soldier Demo. Awalnya dia adalah sebuah aset. Nah, ketika saya drag ke dalam scene, dia akan menjadi game object. Seperti itu ya. Awalnya aset. Kita memiliki aset di sini. Dan seterusnya. Itulah penjelasan tentang aset ya teman-teman. Berikutnya adalah scene. Scene ini adalah
sebenarnya sudah pernah kita bahas ya dalam pertemuan yang lalu sih, itu sebenarnya bagaimana bagaimana sebuah environment itu dibentuk, apakah 2D environment, apakah 3D. Nah, tapi juga teman-teman, sini ini bisa kita anggap sebagai level dalam sebuah game. Jadi kalau misalkan kita bisa saja seperti itu ya. Misalkan kita ingin membuat sebuah level pertama pertempuran di sebuah rawa gitu ya. Maka scene yang kita desain, environment yang kita desain adalah environment rawa ya tentunya. Ada pohon bakaunya, ada perairan dangkalnya, lalu ada mungkin hewan-hewan rawanya seperti itu. Dan suaranya juga suara di seperti rawa kayak gitu ya. Nah, begitu misi atau objektif di level tersebut selesai, maka kan akan ada level berikutnya. Isinya misalkan berubah. Sekarang menyelamatkan Sandra di sebuah perkotaan gitu. Tentu scene-nya berbeda ya. Tentu scene yang harus kita desain berbeda. Scene di daerah perkotaan, ada gedungnya, ada suaranya pun suara di perkotaan, ada suara mobil dan sebagainya. Nah, scene itu seperti itu teman-teman. Ya, jadi bisa ya levelnya berubah gitu. Bisa nggak sih Pak dalam level yang berbeda tapi scene-nya sama gitu? Ya bisa saja sih. Bisa saja selama memang environment-nya masih identik mirip gitu ya. Misalkan tadi menyelamatkan Sandranya misalkan ada dua ya, sama-sama di perkotaan nih. Karena environment-nya sama, ya kita buat scene-nya scene yang sama saja. Misal gitu ya. Nah, tapi levelnya ada dua. Level satu menyelamatkan Sandra yang pertama, level 2 menyelamatkan Sandra yang kedua, misalkan kayak gitu. Ya, bisa saja diatur. Tergantung dari kebutuhan gitu ya. Berikutnya, game object. Tadi sudah saya singgung game object. Game object itu adalah semua objek yang terlihat di kanvas. Nah ini ya, ketika masih ada di project panel dia adalah aset, tapi begitu kita letakkan ke kanvas, ya, ke scene ini yang kita sedang rotasi ini ya, itu dia sudah berubah menjadi game object. Soldier ini game object, cube atau kubus ini juga game object, platform ini juga game object, component juga game object ya. Basically apa yang kita lihat ini game object. Bahkan yang tidak terlihat pun adalah game object ya, misalkan kamera, game object, lighting juga game object gitu ya. Jadinya objek-objek yang membuat sebuah game gitu ya, yang sudah masuk ke dalam kanvas. Itu adalah game object yang sudah masuk ke dalam kanvas. Ketika dia masih ada di library, masih dalam project panel, ya dia belum menjadi game object, dia masih berupa aset. Ya. Komponen, sekarang komponennya. Komponen adalah berikutnya komponen ya. Komponen adalah elemen-elemennya atau elemen-elemen kelengkapan dari sebuah game object. Jadi elemen-elemen yang melengkapi game object. Sebagai contoh nih, sebuah game object ditambahkan komponen audio source. Maka game object tersebut dimungkinkan untuk dapat mengeluarkan suara. Game object yang ditambahkan komponen rigid body akan dimungkinkan untuk terpengaruh oleh gravitasi. Jadi intinya gini teman-teman. Jadi gini-gini. Seluruh game object itu bisa kita tambahkan komponen ke dalam game object tersebut. Sebagai contoh nih, saya sedang menseleksi kubus ya teman-teman. Kubus itu memiliki komponen transform, cube, dan slider. Berbeda dengan kalau saya sedang memilih soldier. Dia memiliki komponen yang lebih kompleks. Dia memiliki rigid body dan sebagainya. Nah, intinya ketika game object ingin kita implementasikan sebuah fitur, maka ada kalanya kita membutuhkan untuk penambahan komponen dari game object tersebut. Sebagai contoh, kubus ini, suatu saat misalkan saya ingin dia bisa mengeluarkan suara, maka kubus ini harus saya tambahkan komponen audio. Jadi dia bisa mengeluarkan suara.
Dan jika kubus ini suatu saat ingin bisa saya kendalikan, maka saya harus tambahkan komponen script dan seterusnya. Ya. Sekali lagi, komponen adalah elemen yang akan melengkapi fitur dari sebuah game objek. Dan kita akan sangat sering berinteraksi dengan komponen-komponen ini. Ya. Berikutnya, script. Nah, script tadi sudah saya jelaskan ya, script itu apa? Ya, kode program yang akan membuat game ini menjadi interaktif, sehingga kita bisa mengendalikan objek melalui script juga, gitu ya. Scriptnya kayak gimana sih? Ya, nanti kita akan explore ke sana ya. Jadi, intinya kode program yang kita tambahkan sebagai komponen dari sebuah game objek. Script itu sendiri adalah komponen, teman-teman. Komponen yang kita tambahkan ke dalam game objek agar game objek tersebut bisa melakukan sebuah aktivitas atau aksi yang sesuai dengan yang kita inginkan melalui script tersebut. Contoh, um, misal kita ingin membuat player ini bisa kita kendalikan. Nah, kita ingin bisa mengendalikan player ini. Ya. Maka untuk bisa mengendalikannya, kita perlu menambahkan script. Ya, script itu penting ya teman-teman. Tanpa script kita tidak akan bisa membuat game yang aktif. Seperti itu lah kurang lebihnya. Collider. Nah, istilah yang lain lagi yang akan sangat-sangat sering kita jumpai adalah istilah collider. Apa itu collider? Collider merupakan komponen fisik yang dipakai untuk mengontrol tumbukan antara game objek. Secara default, Unity menyertakan collider ketika kita membuat cube. Intinya gini teman-teman ya, saya langsung ke intinya aja deh. Misalkan ini ya, kita punya objek kubus. Saya akan zoom sedikit kubus ini teman-teman. Nah, kubus ini itu dia memiliki collider. Collidernya inilah yang garis-garis ini. Kalau misalkan mask rendernya saya hilangkan, lihat ya. Kita masih bisa melihat collidernya. Ya. Teksturnya saya hilangkan, tapi kita masih bisa melihat nah itu masih terlihat ya collidernya. Nih, garis-garisnya collider. Nah, ini ketika teksturnya saya kembalikan, tetapi jika kita hanya ingin melihat collidernya, itu bisa kita lihat seperti ini. Ini collidernya, tuh ya. Garis-garis ini. Nah, fungsi dari collider itu apa ya? Collider inilah teman-teman yang akan bisa membuat sebuah objek itu bisa saling bertumbukan. Sebuah objek yang tidak memiliki collider, dia akan terlihat, bisa saja terlihat gitu. Tapi sebenarnya dia tidak memiliki pembatas dalam objeknya. Bentuknya misalkan tetap seperti kubus, tapi dia tidak memiliki collider misalkan ya. Artinya kubus itu sebenarnya dia tidak memiliki jasad. Artinya kalau ada orang yang lewat dalam kubus itu, kubusnya tembus, gitu ya. Bisa kita tembus karena tidak ada penghalangnya, tidak ada collidernya. Dan selain fungsi dari collider itu selain untuk membatasi agar sebuah objek tidak bisa ditembus, fungsi yang lain juga sangat banyak. Fungsi collider tadi untuk mengidentifikasi atau mendeteksi terjadi tumbukan antara satu objek dengan objek yang lain. Sehingga tumbukan itu bisa terdeteksi ketika dua buah objek itu dua-duanya memiliki collider. Ya. Jika salah satunya tidak memiliki collider ya kita tidak akan pernah bisa mendeteksi terjadi adanya tumbukan dari dua buah objek tersebut, gitu ya. Nah itulah collider. Berikutnya GUI atau Graphical User Interface. Apa itu GUI? Adalah komponen atau antarmuka yang dipergunakan
diperlukan untuk berinteraksi antar user. GUI itu tampilan 2D menu biasanya teman-teman. GUI itu ada GUI teks kalau kita ingin menampilkan menu teks. Kalau kita ingin menampilkan menu yang ada gambarnya, kita bisa menggunakan GUI image. Kalau kita ingin menambahkan tombol, kita bisa menggunakan GUI button. Seperti itu. Kita akan juga mempelajari GUI ini pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Tapi paling tidak mungkin saya bisa perlihatkan ke teman-teman ya. Ini saya belum sempat membuat contoh GUI di sini. Oke, ini dia adalah menu ya teman-teman. GUI adalah menu. Ya. Bisa lihat di sini nih. Oke, saya bisa perlihatkan sedikit sini. Itu ya. Kalau kita jalankan game ini, kita bisa melihat menu di situ. Emo titik 230 itu adalah GUI, salah satu contoh GUI teks. Jadi dia sebenarnya 2D, berbeda dengan objek yang lain ya. GUI itu objeknya 2D, jadi kemanapun kita pergi, dia tetap akan ada di ini. Dia menempel di kanvas yang akan selalu terlihat oleh kamera. Itu GUI ya. Berikutnya adalah prefabs. Apa itu prefabs, teman-teman? Prefabs adalah sebuah aset yang bersifat reusable dan dapat diinisialisasi melalui script, berbeda dengan game object yang sudah tersedia dalam sebuah scene. Ketika sebuah game belum dijalankan, prefab mampu ditambahkan ketika game dalam keadaan running. Intinya gini ya teman-teman, prefab adalah sebuah game object yang memiliki sifat reusable. Oke, contoh nih, saya punya sebuah prefab bernama peluru. Ya. Dan peluru ini, prefabnya cuma satu, teman-teman. Tetapi, kita bisa menembakkan peluru berkali-kali. Jadi, script akan memanggil aset peluru dalam prefab ini. Ya, script, kode program yang kita implementasikan nanti akan memanggil prefab yang ada di dalam project panel dan lalu dilontarkan. Akan kita lontarkan 30 kali. Jadi seolah-olah kita punya peluru 30, padahal sebenarnya pelurunya cuma ada di dalam library kita cuma ada satu prefab, tetapi bisa kita gunakan berkali-kali. Nah, itu disebut reusable ya. Nah, itu istilah-istilah istilah-istilah dasar yang perlu teman-teman kuasai. Walaupun sebenarnya masih banyak banget gitu ya istilah-istilah lainnya. Ya, ini hanya sekedar istilah awal, istilah dasar yang bisa menjadi sebagai awalan bagi teman-teman untuk bisa mempelajari game engine Unity 3D ini dengan mudah ya. Minimal istilah-istilah itu teman-teman harus paham. Nah, sambil berjalan, istilah-istilah baru akan teman-teman dapatkan kembali yang lainnya. Nah, itulah teman-teman pembelajaran kita kali ini ya. Kemudian teman-teman sudah sedikit ada gambaran tentang game engine Unity 3D dengan fitur-fiturnya ya. Dan di pertemuan yang akan datang kita akan sudah mulai berkenalan dan akan berkenalan lagi. Ini udah kenalan nih. Kita akan menggunakan Unity 3D Game Engine ya. Membahas setiap fiturnya. Kayak misalkan ini nih, hierarchy panel nih apa sih? Game panel ini apa? Scene panel ini apa? Inspector panel ini sebenarnya apa? Dan lain sebagainya. Ya, itu akan kita pelajari dalam pembahasan tentang user interface Unity 3D. Oke teman-teman, saya rasa kita udah terlalu panjang nih ya. Maaf. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi kesempatan yang akan datang di video tutorial berikutnya. Kita akan membahas tentang user. Oke, selamat berjumpa. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.